Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengharapan Mesias Yahudi dan PB. Yang pertama kita melihat apa itu pengharapan. Dalam bahasa Yunani, pengharapan ditulis sebagai elpis, yang berarti menantikan yang baik. Dalam Injil, kata pengharapan adalah suatu kepastian yang tidak goyah dan aktif. Para nabi berbicara mengenai memiliki harapan yang teguh dan penuh pengharapan. Yang kedua adalah Mesias. Apa itu Mesias? Nah, Mesias berarti tokoh pembebas atau penyelamat yang diharapkan oleh orang Yahudi. Mesias dalam Perjanjian Lama berasal dari bahasa Aram Mesiha, merupakan dialek dari bahasa Ibrani Mesia yang berarti yang diurapi atau yang diolesi minyak, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh Septuaginta yang berarti Ho Kristos. Mesias dalam kitab Ibrani yang mengacu kepada seorang tokoh. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Mesias, kita akan masuk dalam pengharapan Mesias Yahudi. Konsep PL, pengharapan Mesias adalah orang yang akan datang menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah. Bisa kita baca dalam Yesaya 26 sampai 29. Mesias merupakan tokoh politik, tetapi dengan kecenderungan ke arah agama. Konsep ini merupakan gabungan dari pengharapan bersifat nasional dan pengharapan rohani. Dalam naskah-naskah Laut Mati disebutkan dua orang Mesias, seorang dari Harun dan seorang dari Israel, karena persekutuan Qumran itu merupakan suatu masyarakat imam. Maka tidak heran bila menemukan Mesias dari Harun lebih penting daripada Mesias dari Israel. Istilah Mesias ini sudah ditemukan oleh para rabi sebelum tahun 70 sesudah Masehi. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik pun mencatat dalam kitab Matius tentang pengharapan Mesias akan lahir di Bethlehem. Bisa kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 3 sampai 5. Lukas juga mencatat kebingungan orang banyak tentang Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Itu terdapat dalam Lukas 3 ayat 5. Yohanes Pembaptis sendiri menyangkal bahwa dialah Mesias. Dan dalam Yohanes 1 ayat 41, murid-murid Yesus yang pertama pada pertemuan mereka dengan Yesus, pada pertama kalinya mereka merasa bahwa mereka telah menemukan Mesias menurut pengertian mereka. Di sisi lain, di antara orang Samaria, kedatangan Mesias merupakan hal yang umum. Kita baca dalam kitab Yohanes 4 ayat 29. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengharapan Mesias Yahudi, kita juga perlu tahu tentang pengharapan Mesias PB. Pengharapan Mesias dalam Perjanjian Baru dikenal sebagai raja dari keturunan Daud, yang dapat kita lihat dari janji Allah pada 2 Samuel 7 ayat 16. Janji ini merupakan dasar dari nubuatan para nabi yang berhubungan dengan kerajaan Mesias dan menjelaskan bagaimana pengharapan akan kerajaan yang dipulihkan di bawah Mesias dapat dilihat sebagai penggenapan dari janji ilahi kepada Daud. Para nabi mengharapkan seorang keturunan Daud, bukan suatu makhluk ilahi. Gagasan mengenai raja keturunan Daud itu dikaitkan dengan Mesias secara politik, tetapi nubuatan Perjanjian Lama menempatkan penekanan yang paling berat pada segi agama, dan waktu gagasan mengenai Mesias sebagai imam berkembang sebagaimana dalam persekutuan di Qumran. Maka asalnya yang dari keturunan Daud terus dipertahankan dengan menduga akan dua Mesias. Mesias dari Israel yaitu tokoh keturunan Daud, dan dari Harun yaitu sebagai imam. Dalam Injil dikatakan bahwa waktu penyelamatan sudah dekat. Kita bisa baca dalam Lukas 21 ayat 28. Mesias sebagai penyelamat umat manusia dari dosa. Bisa kita baca dalam Matius 1 ayat 21. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan, bahwa pengharapan Mesias dalam Yahudi dan pengharapan Mesias dalam Perjanjian Baru. Pengharapan Mesias merujuk pada kedatangan seorang pemimpin atau juru selamat dunia yang akan memulihkan keagungan bangsa Israel, membawa perdamaian dunia, dan mendirikan kerajaan Allah di bumi.
Perjanjian baru menawarkan pembebasan dari dosa dan janji kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Mesias dalam Yahudi maupun konsep perjanjian baru dalam Kristen berfokus pada penyelesaian masalah manusia, pemulihan hubungan dengan Allah, dan janji penuh harapan bagi masa depan.